Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmayanti dengan NIM F1G1230004. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat aplikasi berdasarkan studi kasus yang ada sebagai bentuk pemenuhan tugas basis data. Di sini saya mempunyai sebuah studi kasus, yaitu seorang pengusaha ingin membuat sebuah toko rental mobil yang akan diberi nama Rental 99. Kemudian yang beralamat di Kambu, Jalan Asnawa nomor 11 dengan nomor telepon 0823 4587 8821. Rental ini memiliki banyak mobil dengan kode mobil, jenis mobil yang beragam, tahun keluar, dan harga sewa. Pada saat ingin menyewa, customer akan diminta untuk memasukkan nomor KTP mereka, nama, nomor HP aktif, dan alamat. Lalu customer akan memilih jenis mobil yang ingin disewa, tanggal mulai menyewa, tanggal pengembalian. Pengusaha ini menetapkan denda apabila customer mengembalikan mobil yang mereka sewa lebih dari 1 hari, dengan nominal denda perharinya adalah Rp20.000. Berikutnya kita akan membuat IRD dari studi kasus yang ada. Yang pertama kita buka YED, kemudian kita akan membuat entitas apa saja yang ada. Kita lihat pada studi kasusnya. Tuh, di situ ada rental, mobil, dan customer. Kemudian untuk entitas pertama kita akan beri nama rental. Rental 99. Kemudian yang kedua kita beri nama mobil. Kemudian yang ketiga entitasnya itu customer. Lalu selanjutnya kita akan melihat atribut apa saja yang akan dimiliki masing-masing entitas. Di sini untuk rental memiliki atribut alamat dan nomor telepon. Kita akan buat atributnya. Pertama di sini ada nomor HP sebagai primary key, kemudian berikutnya ada alamat. Lalu sekarang kita akan melihat atribut dari entitas mobil. Itu ada kode mobil, jenis mobil, tahun keluar, dan harga sewa. Di sini ada kode mobil sebagai primary key. Kemudian berikutnya ada jenis mobil. Kemudian berikutnya ada tahun. Lalu di sini ada harga. Ada harga sewa. Untuk
Untuk entitas berikutnya itu ada KTP, nama, nomor HP, dan alamat. Kita buat pertama nomor KTP sebagai primary key, kemudian berikutnya ada nama, kemudian untuk atribut berikutnya di sini ada kontak, kemudian untuk atribut berikutnya ada alamat. Sekarang kita akan menghubungkan masing-masing entitas ke atributnya terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita akan membuat relasi antara entitas rental dan mobil. Di sini kita beri nama memiliki untuk relasinya. Kemudian berikutnya untuk entitas mobil dan customer, di sini memiliki relasi sewa. Kemudian berikutnya kita akan hubungkan entitas rental dengan mobil, yaitu one to many, di mana satu rental dapat memiliki satu atau lebih mobil. Kemudian berikutnya untuk entitas mobil dan customer itu many to many, di mana satu mobil dapat disewa oleh satu atau lebih customer dan satu customer dapat menyewa satu atau lebih mobil. Kemudian kita lihat lagi untuk berdasarkan studi kasus itu ada sewa memiliki beberapa atribut, ada tanggal mulai menyewa, tanggal pengembalian, dan denda. Sini kita akan buat atribut yang bertugas sebagai primary key, itu kita masukkan ID sewa. Kemudian atribut berikutnya di sini ada tanggal sewa, kemudian di sini ada tanggal kembali, kemudian untuk atribut berikutnya itu sini ada denda. Kemudian karena relasi antara mobil dan customer many to many, sehingga primary key pada mobil dan customer akan masuk di relasi sewa. Sehingga di sini primary key mobil yaitu kode mobil. Kemudian untuk primary key berikutnya itu ada nomor KTP. Di
sini kita akan menghubungkan relasi sewa dengan atributnya. Nah, di sini IRD-nya sudah jadi. Kita memiliki 3 entitas, yaitu ada rental, mobil, dan customer. Untuk rental itu memiliki atribut nomor HP sebagai primary key dan alamat. Untuk mobil memiliki kode mobil sebagai primary key, ada jenis mobil, tahun, dan harga sewa. Untuk customer itu memiliki nomor KTP sebagai primary key, kemudian ada nama, kontak, dan alamat. Kemudian untuk relasi mobil dan customer itu kita beri nama sewa yang memiliki beberapa atribut, yaitu ada ID sewa sebagai primary key, tanggal sewa, tanggal kembali, kemudian denda, lalu ada kode mobil dan nomor KTP sebagai foreign key dari entitas mobil dan customer. Kemudian berikutnya kita akan membuat implementasi IIRD-nya. Sini kita akan buka MySQL Workbench-nya kita. Kemudian di sini kita akan beri nama database-nya kita. Kita ganti jadi rental 99. Nah, kemudian kita klik IIRD diagram. Lalu di sini kita akan membuat tabelnya. Kita lihat entitas apa saja yang ada. Itu ada, kita ambilnya itu cuma mobil dan customer, karena untuk intinya itu cuma mobil dan customer. Di sini kita akan buat tabel yang bernama mobil. Kemudian di sini kita akan masukkan kolomnya. Itu yang pertama ada kode mobil sebagai primary key, kita atur, dan auto increment. Kemudian berikutnya ada jenis mobil. Kemudian berikutnya kita akan buat di sini kolom tahun. Nanti pada tawar di sini kita ganti jadi year. Kemudian berikutnya kita akan buat kolom harga sewa. Di sini kita ubah jadi tipe datanya itu integer. Di sini sudah jadi untuk tabel mobilnya.
Kemudian kita akan buat tabel berikutnya. Sini kita kasih nama customer. Kemudian di sini kita masukkan nomor KTP sebagai primary key dan kita atur auto increment. Kemudian kolom berikutnya kita di sini nama. Kemudian untuk kolom berikutnya itu ada alamat. Kemudian berikutnya itu ada kontak. Oke, untuk tabel keduanya juga sudah jadi. Kemudian di sini kita akan melihat IRD yang sudah kita buat, itu mobil dan customer relasinya many to many. Di sini kita akan membuat relasinya terlebih dahulu. Karena dia relasinya many to many sehingga akan muncul tabel baru. Sini kita edit, ganti nama tabelnya menjadi sewa. Kemudian di sini sudah terdapat foreign key dari tabel mobil dan tabel customer. Jadi di sini kita ada atributnya, itu ada ID sewa, tanggal sewa, tanggal kembali denda, dan denda. Kemudian di sini kita buat. Sini ada ID sewa, kita ganti jadi nomor sewa. Kemudian kita atur sebagai primary key. Kita atur primary key dan auto increment. Kemudian berikutnya di sini kita akan buat kolom baru, yaitu tanggal sewa dengan tipe data date. Itu kemudian kita ganti dulu tipe datanya jadi date. Kemudian untuk kolom berikutnya itu kita buat tanggal kembali dengan tipe data date. Kemudian berikutnya kita akan membuat kolom baru yang bernama denda. Kemudian kita atur tipe datanya varchar 45. Kemudian kita akan membuat kolom lagi yang bernama total bayar, yang dimana akan bertugas memunculkan atau menampilkan total harga yang harus dibayar oleh customer ketika menyewa berdasarkan dengan jumlah dendanya. Di sini kita beri nama total bayar dengan tipe data varchar. Kemudian
selesai. Nah, untuk IIRD nya sudah jadi, itu ada tabel mobil, tabel customer. Karena tabel mobil dan tabel customer mempunyai relasi many to many, jadi muncul tabel baru yang bernama sewa dengan beberapa atributnya, itu ada nomor sewa, tanggal kembali, denda, dan total bayar. Kemudian terdapat juga foreign key dari tabel mobil dan customer, yaitu mobil kode mobil dengan tipe data integer, kemudian customer nomor KTP dengan tipe data integer. Kemudian berikutnya kita akan membuat implementasi MySQL-nya menjadi ke database. Pertama-tama kita di sini menggunakan exampp. Pastikan bahwa Apache dan MySQL-nya itu sudah start sebagai penyedia localhost-nya dan MySQL. Kemudian berikutnya kita akan buka localhost phpMyAdmin. Di sini kalian bisa membuat database baru. Kalian klik baru, kemudian kalian buat nama database-nya. Di sini kita beri nama rental 99. Kemudian kita klik buat. Nah, database sudah berhasil dibuat. Kemudian kita masuk ke database-nya, yaitu rental 99. Nah, di sini sudah masuk ke dalam database-nya. Di sini saya mempunyai untuk membuat tabel-tabel yang ada di dalam database-nya. Kita klik SQL, lalu kita pakai perintah. Di sini ada klik tabel mobil, kemudian akan memiliki atribut kode mobil, jenis mobil, kemudian tahun mobil, dan harga sewa. Kemudian untuk tabel berikutnya itu ada tabel customer, dimana atributnya itu ada nomor KTP untuk auto increment dan primary key, kemudian ada nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian berikutnya itu ada create tabel sewa. Di sini dia ada atributnya itu ada nomor sewa, kemudian nomor KTP, kode mobil, kemudian ada tanggal sewa, tanggal kembali, denda, dan total bayar. Dengan nomor KTP pada tabel customer akan bertugas sebagai foreign key, kemudian kode mobil pada tabel mobil akan bertugas sebagai foreign key. Nah, di sini kita klikkan kirim, lalu tabel akan dibuat pada database rental 99. Selanjutnya kita akan melihat struktur dari database-nya di sini. Nah, sudah ada itu tabel customer, mobil, dan sewa. Kemudian kita akan mencari tahu bagaimana cara untuk menghubungkan database yang kita punya ke aplikasi yang akan kita buat. Di sini kita buka Visual Code Studio. Kemudian di sini saya sudah membuat beberapa program untuk aplikasi yang akan saya buat. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat aplikasinya karena membutuhkan waktu yang panjang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menghubungkan database dengan program atau aplikasi yang akan saya buat. Nah, di sini kita sudah buat file yang bernama dbconnection.php. Di sini file ini akan bertugas menghubungkan database yang kita punya dengan kode program dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, dengan perintahnya itu, yang pertama itu ada hostnya, itu localhost, kemudian username masih root karena saya menggunakan default, kemudian passwordnya kita kosong karena masih default, kemudian db name atau nama database yang kita punya itu ada rental 99 tadi yang kita sudah buat. Kemudian akan perintah untuk menghubungkan, yaitu koneksi sama dengan new MySQL dengan
host yang kita punya, username yang sudah kita punya, kemudian password dan nama databasenya. Jika tidak berhasil dihubungkan, maka akan muncul koneksi gagal dengan pesan atau message karena apa koneksinya gagal. Di sini kita buka di file daftar customer PXP. Di sini kita bisa lihat bahwa ada kode yang menghubungkan program atau kode yang ada di daftar customer PXP ke database-nya dengan perintah itu. Kita menggunakan file yang sudah kita buat sebagai koneksinya, itu ada include nama foldernya, kemudian db connection PXP nama filenya. Berikutnya kita akan coba lihat aplikasinya. Saya kasih kembali dulu. Nah, di sini kita lihat kita coba klik mulai. Nah, di sini ada kita masuk ke file daftar customer PXP. Di sini daftar customer PXP. Pada file ini, semua data-data yang diinputkan pada halaman website di daftar customer PXP akan masuk ke database-nya kita, seperti nomor KTP, nama, nomor telepon, alamat. Kemudian kita pilih daftar, maka database atau data-datanya itu akan masuk ke database yang kita punya. Kemudian berikutnya di sini ada sewa PXP. Di sini sewa PXP. Pada aplikasinya kita lihat di bawah halaman sewa PXP. Di sini data-data yang kita inputkan seperti pilih customer, kemudian pilih mobil, tanggal sewa, dan tanggal kembali akan masuk ke database sewa yang kita punya, yaitu database rental 99. Kemudian berikutnya ada file proses sewa PXP. Di sini pada file ini akan menampilkan semua data-data yang sudah kita inputkan sebelumnya, seperti nama customer, kemudian nomor dari mobilnya, kemudian harga sewanya berapa, kemudian dendanya berapa. Itu bisa kita lihat pada aplikasinya saja langsung. Untuk implementasi, kita buktikan apakah semua data-data yang sudah kita inputkan itu atau customer inputkan itu masuk ke database-nya. Kita akan langsung ke aplikasi. Ini aplikasinya, kita kembalikan dulu. Nah, kita klik sini, kita pastikan pada database-nya untuk mobil kita sudah inputkan data-datanya. Nah, untuk query SQL-nya itu ada insert into mobil, kemudian jenis mobil, tahun mobil, harga sewa dengan nilai ada Toyota Avanza, Honda Jazz, Suzuki, Mitsubishi, kemudian ada Daihatsu, lalu ada tahun dan ada harga sewanya. Kemudian di sini kita lihat jelajahi. Kita lihat di sini sudah ada data-datanya pada tabel mobil. Berikutnya kita langsung lanjut ke website aplikasinya kita, itu di localhost, kemudian nama database, lalu nama foldernya itu publik, kemudian nama filenya index.php. Kemudian kita di sini akan coba gunakan aplikasinya. Pertama, kita akan klik mulai.
Kemudian di sini inputkan nomor KTP-nya itu 5231, kemudian namanya di sini contohnya Rini, kemudian nomor teleponnya itu 8347, kemudian di sini alamat Kambuh, kemudian kita klik daftar. Kita akan lihat apakah data-data yang sudah kita inputkan itu masuk ke database. Kita buka ke localhost PHP My Admin, kita pilih ke tabel customer tadi. Nah, di sini datanya sudah masuk dengan nomor KTP 5231, kemudian nama customernya Rini, kontaknya 8347, lalu alamatnya itu Kambuh. Nah, untuk berikutnya itu halaman sewa PXP. Di sini kita sudah pilih customer itu Rini, kemudian kita pilih untuk mobil yang akan kita sewa, kemudian tanggal sewanya di sini 27, kita pilih nih, atau kita ganti untuk tanggalnya itu hari ini. Kemudian untuk tanggal kembalinya kita pilih sini tanggal 31 dan kita klik sewa mobil. Nah, di sini muncul pada halaman proses sewa akan muncul nomor sewa, nomor KTP, kode mobil, tanggal sewa, kemudian tanggal kembali, dendanya berapa, dan total harga yang harus dibayar customer itu berapa. Nah, di sini kita akan melihat pada database-nya apakah data-data ini masuk ke database yang kita punya. Nah, di sini kita buka PHP My Admin, kemudian kita klik tabel sewa. Nah, di sini data-datanya sudah masuk ya. Itu dengan nomor sewanya kita lihat di aplikasinya, kita nomor sewanya itu 2, kemudian sini nomor sewanya 2. Kemudian untuk nomor KTP-nya itu 5321, kode mobilnya 2, 5231, kemudian kode mobilnya 2, kemudian tanggal sewanya hari ini, lalu tanggal kembalinya itu tanggal 31 dengan denda 40.000 dan total bayarnya itu 640.000. Kita akan pastikan pada tabel mobil apakah benar harganya sewanya seperti itu. Untuk kode mobil nomor 2 harga sewanya itu 600.000. Jadi untuk total bayarnya sudah sesuai, itu dengan harga sewa 600.000 ditambah denda 40.000, jadi totalnya 640.000 yang harus dibayar. Nah, itu dia penjelasan mengenai cara membuat aplikasi berdasarkan studi kasus yang ada, mulai dari perancangan IRD, perancangan IIRD, kemudian bagaimana implementasi MySQL-nya untuk membuat database, lalu bagaimana cara kita untuk menghubungkan database yang kita punya tersebut ke aplikasi yang akan kita buat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton.